Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Wa qala aidan walillahil izzatu walirasulih walil mu'minin. Shadaqallahul maulana al-azim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada ba'da subuh hari ini Allah masih memberikan anugerah kepada kita melalui hidayah, taufik dan inayahnya. Kita semua dikumpulkan oleh Allah Al-Jami yang mengumpulkan kita pada tadarus kajian kitab Al-Hikam di pesantren online RFM yang kita cintai ini. Shalawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah RFM yang dirahmati Allah, marilah kita lanjutkan kajian kita sekarang hikmah yang ke-84. Wa ila mu'allifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa asrarihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. In aradta ayyakuna laka izzun la yabna fala tastaizanna bi izin yabna. Syekh Ibnu Athaillah di hikmah ke-84 ini beliau berkata, jika engkau ingin mendapatkan kemuliaan yang tidak ada habisnya, tidak yang kemuliaan yang kekal, ayyakuna laka ijun layabna fala tastaizanna, maka janganlah mencari kemuliaan dengan yang ruksak. Yapna itu ruksak. Wa al-gina anil asbab kulliha biwujudi musababiha li'annahu bakin la yabna fataluku bihi ijun la yabna. Para pensarah kitab Al-Hikam, beliau bersabda, fa in aradta ayyuhal murid, apabila engkau menghendaki kemuliaan, fa in aradta ayyuhal murid, apabila engkau bermaksud wahai murid,
Murid itu yang kita ketahui adalah orang-orang yang sudah berkeinginan di dalam segala halnya ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau bermaksud wahai murid ayyakuna laka ijun layabna, engkau menghendaki kemuliaan yang tidak binasa, tidak rusak, fasta'izza billahi, maka carilah kemuliaan itu dengan Allah. Satu, nanti kita uraikan. Au bi taatillahi, atau dengan taat kepada Allah. Au bil qurbi min auliya illahi, atau dengan dekat dengan kekasih-kekasih Allah. Wala tastaizanna bi izin mahlukin, jangan mencari kemuliaan dengan makhluk. Yapna, yang rusak. Fa inna man ta'ajaja bima yamutu ma ta'ijuhu, apabila kita mencari kemuliaan dengan yang mati, maka matilah kemuliaan tersebut. Di antara pensarah mensarahkan hikmah ke-84 seperti itu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah, jika menghendaki kemuliaan yang kekal, nah kemuliaan yang kekal ini hanya dalam 3 tadi. Tetapi yang 3 itu ada kemuliaan billahi dengan Allah, ada kemuliaan bi taatillahi dengan taat kepada Allah, ada kemuliaan bil qurbi dengan dekat kepada orang-orang kekasih Allah. Ini 3 menunjukkan bahwa ini adalah 3 kelas. Kalau kemuliaan dengan Allah, mereka adalah kelas-kelas orang-orang arif billah, kelas arifin, kelas salikin, kelas wasilin, kelas orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, sehingga mereka mulianya dengan Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, misalkan yang disebut dengan wala tastaizan nabi izin mahlukin yapna, janganlah engkau mencari kemuliaan dengan makhluk yang rusak. Contoh, misalkan kita ingin dimuliakan, ingin mulia, tetapi karena dekat dengan pejabat, insya Allah menurut pandangan dunia, seseorang yang dekat dengan pejabat, ia akan ikut terbawa mulia menurut pandangan dunia. Tetapi nah, atau dia jadi seorang pejabat, insya Allah menurut pandangan dunia dia akan mulia. Tetapi di saat jabatannya habis, pensiun atau jabatannya habis, maka hilang pula lah kemuliaan tersebut. Misalkan kita ingin mulia karena jadi orang kaya, mulia jadi orang kaya, insya Allah di pandangan dunia orang yang kaya mulia. Tetapi di saat kekayaannya habis, kemuliaannya pun sirna. Kalau dulu saat dia kaya, orang pada menghormati. Kalau dulu saat jadi pejabat, orang pada segan, pada hormat. Nah, setelah jabatannya hilang, setelah dunianya, kekayaannya hilang, maka hilang pula lah kemuliaannya pun. Tidak dihormati lagi, tidak dimuliakan lagi oleh orang. Nah, itulah. Maka dikatakan tadi mata izzuh, maka hilanglah kemuliaan tersebut jika kita mencari kemuliaan dengan makhluk.
Yang pertama adalah untuk kelas orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, orang yang sudah arif billah, yaitu mulia billahi fasta'izza billah. Orang yang hendak mulia tetapi mulianya kekal tidak rusak. Yang pertama adalah orang yang mulia billahi, mulia dengan Allah. Yang disebut dengan mulia dengan Allah, bagaimana caranya supaya mulia dengan Allah? Fal izzatu billahi yakunu bita'dimihi wa haibatihi wa mahabbatihi wa ma'rifatihi wa husnil adabi ma'ah wa ridho bi ahkamihi. Faman ta'ajaja bizalik faqad ta'ajaja bidunya wal akhirah. Nah, barang siapa yang mulia dengan Allah, mulia dengan Allah itu dengan apa? Dengan mengagungkan Allah, haibah, segan dengan Allah, mencintai Allah, ma'rifat kepada Allah, beradab kepada Allah. Beradab kepada Allah itu seperti ridho saat diberi ketetapan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho dijadikan orang, misalkan ditetapkan oleh Allah jadi orang yang kaya, ridho. Jadi orang yang sederhana, ridho. Diberi masalah, ridho. Diberi senang, ridho. Jadi ridho dengan ketetapan Allah, ridho dengan hukum-hukum Allah yang telah Allah gelarkan hukum-hukumnya. Nah, ini yang disebut dengan mulia dengan Allah. Faman tahaqqaqa iju billahi lam yaqdir ahadun ayudillah. Barang siapa yang mantap benar-benar mulia dengan Allah, lam yaqdir ahadun ayudillah, maka tidak akan mampu siapapun menghinakannya. Jika orang sudah mulianya dengan Allah, maka tidak akan ada yang bisa menghinakan dirinya. Orang ini mengagungkan Allah, mencintai Allah, ma'rifat kepada Allah, selalu baik adab terhadap Allah. Di antaranya ridho dengan hukum-hukum Allah. Itulah yang dimaksud dengan mulia dengan Allah. Nah, jika kita sudah bisa seperti itu dan sudah mantap dalam keadaan seperti itu, maka tidak akan ada yang bisa menghinakan orang tersebut, karena dia sudah mulia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk orang yang sudah ma'rifat kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti siapa contohnya? Seperti para ulama, seperti Syekh Abdul Qadir Jalani, seperti Syekh Ahmad Badawi, banyak. Seperti Syekh Muhammad Hakim Yadili, seperti Syekh Abu Hasan Asadili, para para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Junaidi Al-Baghdadi, banyak para wali-wali Allah. Mereka mulianya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulianya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mulia karena hartanya. Syekh Abu Hasan As-Sadili, walaupun seorang waliullah yang sangat terkenal kaya raya, tetapi Syekh Abu Hasan As-Sadili bukan mulia karena hartanya, tetapi mulia karena Allahnya. Dengan Allahnya, mulia billah. Buktinya ibu-ibu, bapak-bapak, orangnya sudah meninggal ratusan tahun,
Bahkan ada orang yang sudah meninggal ribuan tahun, tetapi sampai sekarang masih disebut-sebut, masih dikirim Fatihah, masih didoakan. Qaddasallahu sirahum, qaddasallahu sirahum. Semoga Allah membersihkan sirnya. Dan kepala wali, qaddasallahu sirahum. Itu menandakan bahwa mereka orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orangnya sudah tidak ada, tetapi terus disebut-sebut oleh orang-orang zaman sekarang. Karena mereka izun billahi, pasta ija billah. Mereka mulia dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya, bi taatillah. Tadi yang kedua adalah mulia dengan taat kepada Allah. Bagaimana caranya supaya mulia dengan taat kepada Allah? Nah, ini untuk salikin, untuk muridin. Kalau tadi berasa berat, itu kan untuk arifin, untuk wasilin. Nah, ini untuk muridin atau salikin. Mulia dengan taat kepada Allah, yaitu yakunu bil mubadarati bimtisali awamirillahi wajtinabi nawahihi wa iksari min dzikrihi. Nah, dengan segera menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau mencari kemuliaan yang kekal, kalau mampu, carilah kemuliaan dengan Allah. Yaitu tadi caranya, dengan mengagungkan Allah, selalu ingat kepada Allah, dengan ridho atas hukum-hukum Allah. Yang tadi, kalau kita tidak mampu seperti itu, maka turun ke level yang kedua, yaitu salikin. Dengan segera menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak zikrullah, memperbanyak dzikir kepada Allah. Nah, orang yang memperbanyak dzikir kepada Allah, apapun dzikirnya, itu dia sedang mencari kemuliaan yang mulianya itu la yafna, tidak rusak, artinya kekal. Orang yang bersegera menjalankan perintah Allah itu sedang mencari kemuliaan, tetapi kemuliaan yang layakna, yang tidak rusak, tetapi kemuliaan yang kekal. Bersungguh-sungguh dalam menghasilkan kebaikan. Nah, Imam Ali bin Abi Thalib berkata, "Man aroda al-gina bi ghairil mali wal kasrata bi ghairi asirah fal yantakil min dulil maksiati ilal izzi taat." Kata Imam Ali, sahabat Ali karamallahu wajhah, barang siapa yang ingin kaya tapi tidak ada harta, kaya tetapi bukan kaya karena oleh harta. Barang siapa yang ingin kaya tetapi tidak ada harta, banyak tapi tidak ada pengikutnya, maka payantakil, maka pindahlah dari keadaan maksiat ke taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaya tapi tidak ada harta. Terus banyak tapi tidak ada pengikutnya. Caranya adalah pindahlah dari kehinaan maksiat ke kemuliaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sedang berada dalam kemuliaan dan mulianya yang tidak rusak.
Jamaah RPM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Fasta'ija billah aw bi taatillah aw bil qurbi min auliya'illahi ta'ala. Tadi dikatakan yang pertama, maka carilah kemuliaan itu dengan Allah. Sudah tadi untuk arifin. Yang kedua, carilah kemuliaan itu dengan segera menjalankan perintah Allah, segera menjauhi larangan Allah, perbanyak zikir. Sudah, itu untuk salikin, muridin salikin. Nah yang ketiga sekarang, wal izu bil qurbi min auliya'illahi ta'ala, yaitu cari kemuliaan dengan dekat bersahabat dengan orang-orang para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana caranya mulia dengan dekat kekasih Allah? Ini untuk orang awam nih. Jadi yang terakhir yang ketiga ini untuk orang awam, untuk umum, orang umum. Awam itu. Caranya yakunu bisuhbatihim wa ihtiramihim wa khidmatihim wa husnil adabi ma'ahum. Caranya yaitu dengan bersahabat dengan kekasih-kekasih Allah, dengan memuliakan kekasih-kekasih Allah, wa khidmatihim, dengan berkhidmah kepada kekasih Allah, wa husnil adabi ma'ahum, dan dengan berbaik adab terhadap kekasih-kekasih Allah. Nah, jika kita bisa seperti itu, dia akan mendapatkan kemuliaan yang tidak ruksak. Karena tidak mungkin orang bersahabat dengan orang-orang yang jadi kekasih Allah kalau dia tidak ada sedikit pancaran cahaya sehingga dirinya pun jadi terbawa suasana, jadi ingin mendekat kepada Allah. Nah ini untuk orang awam. Karena kalau orang awam disuruh tingkatan yang kedua yang tadi, merasa dekat dengan Allah, merasa mulianya itu dengan segera menjalankan perintah Allah, berat. Apalagi orang awam disuruh untuk yang ketiga tadi, yang pertama, yaitu mulia dengan Allah, lebih berat, bahkan puyeng. Nah, untuk orang awam, kalau dia ingin mencari kemuliaan yang kekal, tidak ruksak, carilah dengan bersahabat dengan para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amal iju bima yabna kal iji bil mali. Adapun mulia dengan yang ruksak, seperti kal iji bil mali, seperti mulia dengan harta. Kalau orang mulia dengan harta, di saat hartanya banyak, di saat uangnya banyak, orang tuh kalau uangnya banyak, jangankan saudara, orang lain pun ngaku saudara. Betul tidak, Ibu? Ya, Ustaz. Saya tuh masih ada saudaranya, saya masih saudaranya, saudara dari kakek, dari nenek. Jauh juga saya dicari. Saya masih saudaranya. Dengan orang yang kaya, bagaimana dengan orang yang miskin? Kamu saudaranya? Enggak, saya nggak kenal. Dulu pernah tetanggaan, begitu, nggak diaku saudara juga. Kalau sama orang yang miskin, sama orang kaya mah, masya Allah. Dan orang kaya, kalau ada acara ditunggu, belum datang orang kaya itu, belum dimulai acara, itu mulia. Tapi dengan harta, duduknya nggak boleh di belakang, di depan, khusus disiapkan kursi.
Lagi kaya mah dipanggilnya bos. Bos lagi, bos lagi. Sudah bangkrut, dicuekin. Datang, nggak ada yang menyapa, nggak ada yang suruh silahkan di depan, nggak ada yang begitu. Nggak ada yang manggil bos, nggak ada ini. Orang-orang pada menjauh semuanya. Hilanglah kemuliaannya. Itu orang kalau mulianya dengan harta. Hartanya hilang, mulianya pun hilang. Mencari kemuliaan dengan jamilah, dengan keelokan. Oh, saat masih muda jadi artis gitu. Karena cantik diagung-agung oleh orang, dihormat-hormat oleh orang. Tetapi di saat sudah mulai keriput, hilang kecantikannya, hilang pula kemuliaannya. Nah, itulah orang yang mencari kemuliaan dengan kekuatan. Di saat kuat, dia seorang binaragawan, tukang angkat besi sampai beberapa kilo, bahkan ratusan kilo bisa terangkat. Tidur di hotelin, berangkat kemana-mana disiapkan pesawatnya, kehidupannya diberikan jaminan karena kekuatannya. Di saat kekuatannya sudah diambil oleh Allah, di saat kekuatannya sudah tidak ada, apakah sudah tua atau memang sudah pensiun, sudah tidak terpakai, sudah tidak ada lagi penghormatan, kemuliaan. Coba ibu-ibu, bapak-bapak lihat di TV itu kan banyak yang dulunya bekas atlet nasional tapi terlantar karena mulianya itu hilang. Karena mulianya saat dia menjadi mulia oleh hal tersebut. Betul tidak, Ibu? Dulunya itu dia seorang penyanyi. Wah, diagung-agung. Semua orang ingin jadi manajernya. Semua orang ingin jadi karyawannya. Setelah dia tabrakan, suaranya pecah, jadi gerebek, jadi nggak enak gitu, hancur suaranya, nggak laku lagi panggilan, bubar semua. Itulah ibu-ibu, bapak-bapak. Wajah waliasa. Paman ta'ajjaja bidalika fanian ijuhu. Barang siapa yang mencari kemuliaan dengan harta, mencari kemuliaan dengan kecantikan, keelokan, mencari kemuliaan dengan kekuatan, mencari kemuliaan dengan kedudukan, pangkat, fania izuhu, maka rusak kemuliaan tersebut. Kesimpulannya, ibu-ibu, bapak-bapak, kesimpulannya hendaknya kita jadi orang yang mulia, tapi kemuliaan yang mulia tersebut mulia dunia dan akhirat. Mulia dunianya, mulia akhiratnya. Mulia dunia bukan berarti harus kaya, tetapi mulia dunia walaupun hidupnya sederhana, tetapi dunia yang menempel di dirinya, dunia yang dihasilkan oleh dirinya, yang yakin halalnya. Walaupun penghasilan kecil, tetapi yakin halalnya. Walaupun penghasilan sehari hanya 100.000, tapi yakin halalnya. Dibandingkan dengan sehari 3 juta penghasilan, yang 100.000 itu mulia. Yang 3 juta itu hina. Karena mulia dan hina menurut agama bukan diukur dengan urusan dunia. Bukan karena banyak dunianya dia orang yang mulia. Orang ini miskin dia orang yang hina. Bukan. Tetapi orang yang mulia adalah orang-orang yang tadi. Yang tadi itu. Kalau dia kelasnya kelas arifin, orang yang hebah kepada Allah,
orang yang mahabbah kepada Allah, orang yang cinta kepada Allah, dia adalah orang yang mulia. Kalau dia seorang muridin, seorang salikin, dia orang-orang yang selalu bersegera taat kepada Allah. Dia selalu bersegera melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kalau dia seorang orang awam, orang yang mulia adalah orang-orang yang bersahabat, orang-orang yang dekat dengan orang kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus memposisikan diri di antara yang tiga ini. Kalau tidak yang pertama, maka kita posisikan yang kedua. Tetapi ya kalau bisa jangan sampai yang ketiga. Sekarang kita harus berposisi yang kedua. Yang mana yang kedua? Yaitu mulia bi taatillahi ta'ala. Mulia dengan taat kepada Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah yang ke-84. In aradta ayyakuna laka ijun layabna fala tastaijanna bi izin yabna. Jika engkau ingin mendapatkan kemuliaan yang tidak ada habisnya, maka janganlah mencari kemuliaan dengan yang rusak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.